Halo semuanya, kita kembali lagi ke segmen cuap-cuap. Tapi kali ini segmen kita itu khusus, yaitu spesial curhat. Gitu ya Mbak Sela, betul? Betul sekali. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber langsung untuk menceritakan pengalamannya terkait dengan pengasuhan orang tua, yaitu Zidan Ilham. Selamat datang di cuap-cuap. Terima kasih udah ngundang aku. Terima kasih sudah mau datang dan mau sharing gitu ya. Dan mudah-mudahan di sini ada poin-poin yang bisa dijadikan apa ya, mungkin pelajaran gitu ya buat yang lain yang menonton gitu ya, terkait dengan gaya pengasuhan. Rasa bingung nih, aku mau nerapin gaya pengasuhan apa ya yang terbaik buat anak gitu ya. Nah ini bisa kita lihat salah satu contohnya dengan sharing dari Zidan. Nah, seperti yang teman-teman tahu, tipe-tipe parenting itu kan beda-beda. Ada yang misalnya otoriter parents gitu ya, yang orang tuanya itu mengatur atau mendominasi banget situasi anak. Anak ini kadang-kadang diperintah seperti ini harus ikut apa kata orang tua, kadang-kadang ngasih larangan. Itu tipe-tipe yang itu. Apakah pasti punya plus minusnya gitu kan? Nah ternyata ada tipe parenting yang kelihatannya justru malah lebih berbahaya lagi. Masalah tipe parenting apa itu? Jadi kalau untuk terkait dengan parenting gitu ya, dengan berbagai macam gaya parenting, yang paling berbahaya itu adalah uninvolved parents gitu. Artinya parents itu tidak terlibat langsung dalam pengasuhan. Jadi seperti mengabaikan gitu, seolah-olah anak ini bisa besar sendiri gitu. Iya. Gitu. Jadi pokoknya saya taruh di hutan misalnya gitu ya, mestinya anak sih bisa hidup sendiri lah kayak gitu kurang lebih. Jadi artinya dia lebih kepada pengabaian. Diabaikan si anak. Jadi kita mau coba lihat itu ya dari perspektif seorang anak nih, seorang anak yang dengan gaya pengasuhan orang tua yaitu uninvolved gitu ya. Silakan langsung ke. Oke. Nah, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang narasumber yang sebenarnya narasumber kita ini ada hubungannya sama kasus uninvolved parenting tadi. Si anak ini merasa, Zidan ya, Mas Zidan ini ngerasa kalau dari kecil saya kok kayak nggak diurus, diabaikan oleh orang tua gitu. Ini perspektifnya si anak. Nah kita mau gali lebih dalam. Tapi mohon maaf di sesi ini bila sesi ini Mbak Sela kita tuh mungkin ceritanya agak dalam sehingga seperti kisah sedih di hari Minggu. Nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu sehingga teman-teman di rumah, teman-teman yang menonton itu kan jadi, oh ada yang kasusnya seperti ini ya. Itu jadi pembelajaran buat para orang tua di sana, buat kita mungkin yang mengalami langsung sebagai seorang anak, kita jadi dapat pembelajaran dari kasus nyata ini. Gitu. Langsung aja kayaknya Mbak Sela ya. Makasih Zidan udah datang di sesi kali ini. Nah, kalau boleh tahu untuk Zidan sendiri ini kesibukan sekarang itu apa? Aku sekarang kerja di entertain juga. Oh, dunia entertain. Juga. Mantap nih. Mulai merintis. Iya, kita minder karena nggak usah minder, aku juga baru merintis aja. Oke. Jadi dunia entertain tapi bidangnya posisinya nge-host ya. Berarti sering ngisi MC gitu ya. Sering ngisi MC. Nah, tapi menarik nih. Nanti mungkin teman-teman di luar sana tuh siapa tahu kan tertarik. Boleh banget. Boleh banget. Di mana tuh? Boleh. Langsung aja di bawah ini ya. Ada Instagram aku nanti ya. Oke. Jadi teman-teman bila ada yang ingin mengundang langsung untuk ngisi acara gitu, nge-host atau jadi MC, itu silakan kontak Zidan langsung di kontak yang tadi sudah. Betul. Harga bisa dinego ya. Siap. Oke. Terus kira-kira apa lagi Mbak Sela nih yang mau dicari tahu? Tadi kesibukan udah nih, jadi kerja ya saat ini ya. Betul. Kerja. Nah. Ya jadi kalau aku sih lebih penasaran lagi tuh, jadi sejak seperti apa sih kondisi Zidan itu pada waktu dari sisi parenting ini ya gitu ya. Jadi tadi sejak kapan orang tua itu mengabaikan atau seperti apa sih bentuk pengabaiannya gitu? Aku mungkin ngerasa diabaikan sama orang tua dari usia 2 tahun hingga sekarang yang aku rasain kayak gitu. Tapi dari kecil di usia 2 tahun ya tadi, atau mungkin dari lahir emang tinggalnya siapa? Aku kebetulan 2 tahun itu mama papaku bercerai, mereka pergi nggak tahu kemana, dan aku tinggal sama nenek sampai sekarang. Sampai sekarang tuh? Betul.
Oh, oke. Oke, jadi bentuk pengabaian itu jadi lebih ke nggak diurusin gitu ya. Maksudnya artinya udah ditaruh di nenek, habis itu udah. Iya. Jadi nggak ngurusin kehidupan materi aku aja gitu. Semuanya perhatian juga nggak aku dapetin gitu. Jadi setelah 2 tahun itu benar-benar masing-masing gitu udah. Mungkin aku nggak tahu mereka peduli sama aku atau enggak. Yang jelas dari dulu sampai sekarang aku berharap mereka mikirin aku gitu aja sih kan. Tapi jadi penasaran sih masalahnya. Nah, Jidan ini 2 tahun jadi tinggal sama nenek. Betul. Gitu ya. Terus kalau tinggal sama nenek, terus kayak kehidupan kebutuhan makan, lain-lain itu yang ngurus siapa? Nenek kebetulan kan masih ada kakek, jadi Iya. kita tinggal bertiga, aku, nenek, kakek. Biasa ya. Jadi memang mungkin banyak ya Mas Anas ya di luar sana yang punya problem seperti ini gitu ya. Artinya ketika parents itu dihadapkan pada masalah gitu ya, ada seringkali mereka nggak dalam kondisi dalam kondisi yang baik untuk memahami bahwa anak itu lagi butuh mereka loh gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak perlu untuk keluar dulu gitu loh, dan mungkin ini keluarnya keterusan gitu ya. Jadi bener-bener akhirnya ya udah gitu. Nah, mungkin banyak juga ya Mas Anas di luar sana yang mengalami kejadian serupa. Jadi anaknya ya dititipin ke orang tuanya gitu ya. Iya. Ke saudaranya gitu ya. Apalagi ke tetangga. Mungkin kalau ada omongan nitipin mungkin lebih bagus gitu ya. Nggak ditinggal gitu aja toh pada pergi nggak tahu kemana. Karena kebetulan nenek aku juga, kakek aku nggak tahu waktu itu papa aku di mana, mama aku di mana. Gitu. Jadi nggak ada komunikasi juga ya? Nggak ada. Antara nenek orang tua sama kakek nenek pun nggak ada komunikasi. Nggak ada. Tunggu, kakek nenek sama sekali nggak tahu kalau dulu itu orang tua sebapak dan ibu posisinya di mana? Nggak tahu. Kan dulu 2 tahun nggak ngerti ya kalau. Iya. Aku sih emangnya nggak ngerti ya, cuman ya nggak mungkin lah neneknya sama kayak aku bohong gitu. Dan aku juga nggak dari SD udah mulai ngerti gitu. Dari usia 6 tahun aku udah mulai paham, udah mulai ngerti tentang kehidupan gitu kan. Aku juga dari situ udah mulai pengen ngerasain yang namanya punya ibu, punya ayah, kayak layaknya anak-anak yang lain kayak gitu. Ya, ini penting sih, artinya parenting itu ya tentang kehadiran, benar nggak sih? Betul. Kehadiran orang tua gitu. Kalau di situ, walaupun ada kakek nenek, tetap aja perannya beda ya. Betul. Rasanya. Beda banget Kak. Kalau masalah kasih sayang ya, dari nenek kakek aku udah cukup gitu. Apalagi sekarang mungkin aku punya banyak temen, dulu juga saudara-saudara aku sayang banget sama aku gitu. Tapi bukan kasih sayang mereka yang aku butuhin banget gitu, tapi ya kasih sayang pada orang tua aku itu aja udah cukup gitu. Jadi kayak lebih baik aku dibenci sama 1000 orang daripada aku nggak punya kasih sayang kedua orang tua aku gitu. Samping juga ya. Nah kalau boleh tahu nih, apa sih di mana sih titik terendah Zidan gitu ya yang merasa bahwa aku tuh bener-bener butuh orang tua aku nih di momen ini nih, apa itu? Sorry Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau aku boleh ngomong ya, mungkin dari aku 2 tahun sampai sekarang aku ngerasa hidupku tuh paling rendah karena aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau, aku nggak bisa dapetin dan ngerasain apa ya anak-anak yang lain rasakan gitu. Kayak mungkin kakak sama Mas Cim mungkin pernah ngerasain luka bersama, sabar bersama gitu kan. Aku sampai sekarang Rasa kehilangan momen itu ya. aku mungkin gak akan pernah dapetin momen itu Kak. Jadi memang apa sih, kita nggak pernah tahu gitu ya luka apa sih yang
dirasain sama anak nih gitu ya. Mungkin ketika kita nggak tahu pasti lah, mungkin orang tua mungkin mikirin gitu ya, tapi mungkin nggak tahu bahwa seberapa besar luka yang dia torehkan gitu, sehingga membekas banget gitu ya kejadian ke anak gitu ya. Itu kadang mungkin dari sini kita jadi bisa lihat gitu ya, bahwa perspektif dari anak itu lukanya sedalam apa gitu, walaupun sudah besar gitu ya, apakah luka itu akan sembuh kita juga nggak tahu gitu. Ya, apalagi apakah dia akan benar-benar akan ketika udah dewasa, mungkin orang tua banyak yang nanti kalau udah dewasa dia juga ngerti gitu ya, padahal belum tentu gitu loh. Apakah luka itu benar-benar sembuh kita nggak tahu gitu. Jadi benar-benar pastiin bahwa anak-anak gitu ya mendapatkan hak mereka gitu sebagai seorang anak gitu. Jadi memang di momen-momen kebersamaan ya Zidan ya, yang artinya selalu butuh sosok orang tua gitu. Betul. Dan dari semenjak aku tahu gitu ya, aku butuh sosok orang tua. Sampai sekarang aku tuh gak suka hari-hari besar, gak suka hari-hari perayaan, gak suka hari-hari libur gitu, gak suka hari-hari keluarga, karena aku nggak bisa dapetin itu Kak gitu. Jadi setiap kayak tahun baru, kayak lebaran, yang mungkin orang lain kumpul, aku nggak bisa, aku nggak bisa kumpul gitu, aku nggak bisa dapetin waktu itu, momen itu. Dan aku mengerti juga gimana perasaan kedua orang tua aku gitu kan, mengabaikan aku, mengkerasakan aku nggak ngerti perasaan mereka kayak gimana. Jadi memang hari-hari besar itu belum tentu orang ngerasain hal yang sama ya. Kayak contohnya mungkin hari ayah, hari ibu gitu ya, itu mungkin bagi orang yang memang punya memori gitu ya, dengan memori yang indah gitu tentang sosok-sosok tersebut, mungkin akan merasa ini ya, momentum gitu untuk mengungkapkan perasaan. Tapi buat anak-anak yang mungkin tidak punya peran itu, tidak punya memori tentang itu gitu ya, bingung. Bahkan di hari besar gitu ya, di saat semua orang menantikan itu, kayak nothing rasanya gitu ya, nggak ada yang dirasa pada saat itu, karena di situ nggak ada momen yang dinanti-nanti oleh Zidan saat itu ya. Oh, jadi selama ini yang ngurus rapor itu kakak ataupun nenek gitu. Lalu Zidan berapa bersaudara kalau? Aku kalau dari ibu 4 saudara, dari ayah 4 saudara. Oh, untuk saat ini atau pada saat itu? Kalau pada saat itu? Jadi gini Kak, pas mama aku nikah sama bapak aku tuh udah punya anak satu, gitu. kakak aku, dan mereka menikah punya aku. Udah gitu, ada biasa, mungkin aku juga nggak tahu ya ada masalah apa pada zaman dahulu kala, berpisah lah gitu, dan mama aku nikah lagi, punya anak lagi gitu. Kalau kakaknya Zidan itu sama dibawa atau sama-sama ditinggal sama nenek? Sama nenek. Nenek. Cuman waktu itu kebetulan usia aku sama aku kan agak jauh gitu. Oh, jauh. Jadi pas aku sama nenek, kakak aku udah ke kota lah ibaratnya. Oh, udah merantau ya. Betul. Jadi makan bertiga. Jadi posisi orang tua itu pada saat Zidan kecil itu mereka udah punya hidup masing-masing gitu ya. Udah menikah sama-sama menikah, dan habis itu sudah gitu ya. Sampai dewasa sekarang. Ya, sampai sekarang aku ya nggak mungkin sama aja rasanya kayak dulu gitu, nggak ada yang kayak udah lewat ya, kayak udah lewat masa-masa aku butuh orang tua, udah aku lewatin gitu. Sekarang aku mungkin kayak udah bisa nyari uang sendiri, udah bisa berdiri di kaki sendiri, udah bisa tahu gimana cara ngebahagiain diri sendiri gitu. Jadi ya sekarang bisa dibilang aku nggak butuh orang tua gitu, karena yang aku butuhin orang tua itu pas pada masa dulu gitu. Jadi memang masa-masa krusial butuh orang tua ya, di saat-saat masih kecil itu ya. Oke Zidan, aku penasaran nih, jadi saat ini tuh kondisinya mereka masih
masih berjauhan atau udah saling ini gitu, udah saling apa namanya berkomunikasi gitu tidak dengan orang tuanya untuk saat ini? Kalau aku sama kedua orang tua aku, alhamdulillah udah sesuai apa yang aku inginkan gitu. Maksudnya aku udah ngerasa punya orang tua dan aku juga ngerasain orang tua aku udah menganggap aku sebagai anaknya. Untuk saat ini udah boleh berkomunikasi berarti ya? Udah sering komunikasi, dan itu pun mungkin perjuangannya lumayan. Siapa nih yang berjuang? Aku. Inisiatif Ya. Bukan dicari gitu? Enggak, aku yang nemuin mereka, aku yang nyari mereka gitu. Oh. Gimana tuh ceritanya? Jadi Pada saat momen-momen mencari itu. aduh. Jadi dulu tuh aku pas masa SMP kelas 2. Aku dapat info kalau ayahku tuh ada di salah satu desa itu, dan akhirnya aku minta tolong ke saudara aku namanya Bidan Dewi. Aku minta tolong ke Bidan, tolong temenin aku nemuin bapak. Aku bilang gitu, aku pengen pengen ketemu bapak, karena gimana pun aku pengen tahu sosok bapak aku tuh kayak gimana gitu kan. Aku pengen tahu wujudnya gitu, dan aku juga bisa ngebanggain ke orang-orang bahwa aku tuh nih punya bapak gitu. Meskipun aku nggak tinggal bareng, meskipun ya nggak sedekat layaknya anak sama orang tua pada umumnya gitu, tapi setidaknya aku punya kekuatan gitu buat nunjukin bahwa aku tuh punya ayah gitu. Dan singkat cerita, Bidan Dewi mau nemenin aku nyari ayahku, ketemulah. Ya siapa sih yang gak seneng gitu kan, anak ketemu sama bapaknya yang udah sekian tahun gak ketemu, foto bareng aja gak ada, rasain pelukannya aja gak pernah. Dan disitu tuh pas hari itu sebenarnya gak sesuai ekspektasi aku. Responnya gimana? Pengen tahu respon ketika ketemu dia gimana? Nah pada saat itu tuh responnya sangat disayangkan sekali ya, biasa aja gitu. Nggak ada rasa bersalah? Nggak ada. Kayak aku tuh sering lihat orang gitu ya, kayak ayahnya yang merantau setahun 2 tahun pulang tuh meluk anaknya, kayak mungkin sampai nangis ya seorang ayah gitu karena udah rindu sama anaknya gitu. Ini mah nggak ada sama sekali. Dan itu tuh aku pikir aku bakal ngerasain pelukannya gitu ya. Di situ tuh aku nggak dapet pelukannya, dan aku juga nggak mau kayak ngemis-ngemis lagi gitu. Kayak aku ngejar dia aja gitu, nyari-nyari aja. Harusnya dia tuh bangga gitu sama aku nyari, dan aku masih nganggep dia ayah aku gitu kan. Jadi pada saat itu nggak ada rasa-rasa bersalah atau apa? Nggak ada. Boro-boro dapet Apa kata-katanya? respon kehangatan ya. Ini kayak dianggap nggak, dia kenal nggak, tapi kayak kenal, tapi responnya kayak orang lain kah? Seperti ya udah biasa aja. Kayak kata-kata pertama gitu dari pertemuan. Ada ucapan nggak ada, biasa aja, flat tadi gitu. Gitu, sedingin itu maksudnya. Betul, se-flat itu gitu. Dan dari situ aku kecewa. Aku kecewanya kayak nyesel aja gitu kan. Kayak ya udahlah, mending gue gak punya bapak gitu kan. Mendingan aku nggak kenal bapak, mendingan aku nggak usah bapak kayak gimana. Ya udah, di situ beberapa tahun aku hilang kontak. Aku mutusin buat kayak nenangin diri, ngobatin diri, berdamai sama diri sendiri bahwa ini kenyataan yang harus aku jalanin gitu kan. Aku nggak mau berharap lagi sama siapapun. Bahkan sampai diri aku sendiri aja aku nggak punya harapan apa-apa. Sih, posisi itu sih. Di posisi itu pasti nggak mudah. Artinya gini, karena kalau kita melihat sosok seorang yang udah dewasa, kita tuh nggak pernah tahu benar-benar apakah jiwa anak kecil yang ada dalam diri orang tersebut gitu ya, apakah benar-benar udah bahagia belum sih gitu ya, udah selesai belum sih urusan yang ada di situ gitu ya, kebutuhan anak kecil dalam diri seseorang itu kita nggak pernah tahu. Makanya kenapa banyak banget orang tua yang masih sebenarnya menyimpan ya tadi ya, inner child itu ya, menyimpan penyakit gitu ya,
rasa sakit atau masalah yang belum dituntaskan gitu. Betul. Dan aku juga mau bilang ya, mungkin buat atau aku kalau nonton dulu aku pengen dianggap, aku nggak minta apa-apa, aku nggak mau minta sepeser pun harta atau biaya dari kalian. Aku cuma pengen dianggap, aku cuma pengen diperhatiin. Karena sekarang posisinya aku udah gak butuh itu. Aku pengen dulu kalian tuh ada. Aku sakit kalian obatin, kalian rawat. Aku gak butuh lebih. Ya jadi sebetulnya memang kalau kita ambil apa ya beberapa benang gitu ya di sini misalnya sebenarnya keinginan anak itu sebenarnya sederhana ya, jadi Betul, Pak. nggak ada yang muluk-muluk gitu. Jadi itu mereka hanya minta ya enggak, mereka hanya minta present atau kehadiran orang tua di situ, dan itu memang hal yang apa ya, yang mungkin sebagian besar orang tua mungkin kayak kita nggak tahu ya, banyak lah reason kenapa orang tua nggak menunjukkan dirinya atau nggak hadir di situ gitu ya, entah mereka punya masalah sendiri. Tapi ketika sudah memiliki anak gitu ya, sebisa mungkin kita kasih hak paling mendasar gitu. Dan jadi artinya hak paling mendasar yaitu pertama mungkin tadi ya, kehadiran. Gimana sih ketika kita luka ada yang ngobatin gitu, kayak itu permintaan yang seberapa sulit sih sebetulnya gitu. Itu hal kecil banget gitu kan, kecil gitu. Mungkin nenek aku aja sanggup ngobatin aku, kayak sakit apapun nenek aku sanggup ngobatin aku gitu. Kalau dari secara materi gitu ya kan. Cuma kan yang aku rasain sebagai anak bukan itu gitu. Kadang kan ikatan batin orang tua sama anak juga kan bisa bikin anak jadi cepat sembuh gitu kan. Kayak mungkin sekarang bisa dibilang ibunya lebih bagus gitu. Itu sih yang aku butuhin tuh, kayak hal kecil. Aku dari dulu nggak pernah minta muluk-muluk gitu ya, pengen dibeliin ini, pengen dibeliin itu, aku nggak pernah. Jadi Zidan ini kayaknya mungkin ya, kalau yang aku tangkap juga ya dari yang udah disampaikan Zidan ini, dia tuh butuh nggak usah materi, perhatian deh, komunikasi gitu ya. Iya. Jadi kayak aku dianggap gitu, ada gitu, eksis gitu, dan orang tua itu kayak nganggap aku nih memang dianggap anaknya, ada diperhatikan segitunya gitu, ada komunikasi. Seenggaknya itu ya gitu ya. Iya, dan sekarang gini kayak aku, siapa sih yang ngelahirin ibu? Siapa sih yang terlahir jadi anak? Yang diabaikan orang tuanya, yang ditinggalkan orang tuanya, yang ditelantarkan orang tuanya, nggak ada. Bukan berarti aku nggak mau orang tua kayak mereka gitu. Bisa aku, mereka berusaha buat nemuin aku. Kalau mereka emang sayang sama aku, kalau emang mereka peduli sama aku ini darah daging mereka gitu kan. Bisa aku, mereka berusaha gitu, setahun sekali, 2 tahun sekali. Gak perlu nengok aku bawa apa-apa, datang aja, nanya kabar aku baik apa enggak. Itu udah membuat aku bahagia kan. Kalau apa ya, kalau misalnya saat ini gitu ya udah ada posisi misalnya anak masih umur masih usia anak gitu ya, dan kita merasa tidak, misalnya sebagai orang tua tidak memberikan kasih sayang seperti yang dibutuhkan, mudah-mudahan setelah melihat Zidan dewasa ini gitu ya, itu jadi tahu gitu bahwa ternyata permintaan anak mereka itu sederhana gitu ya. Perhatian. Supaya nggak apa ya, ketika anak itu sudah dewasa gitu, dia tidak meninggalkan luka yang segitu dalamnya gitu. Itu yang paling penting. Dan untuk Zidan sekarang nih, harapan untuk Zidan apa? Zidan sendiri, harapan untuk Zidan Untuk diri sendiri. Mungkin harapan yang aku harapin
Yang pertama udah Tuhan kabulin. Aku berharap pengen deket sama keluarga, sama kedua orang tua, dan alhamdulillah sekarang aku sama bapak sama ibu udah kayak meskipun tetap ya canggung ya kayak sedekat apapun gitu, nggak kayak anak yang diurus orang tuanya dari dulu gitu. Jadi kayak pengen curhat, pengen cerita, tetap aja masih canggung gitu. Tetap ada apa ya, tembok. Betul. Tapi setidaknya udah mulai apa ya, walaupun terlambat gitu ya, dan tapi paling nggak sosok-sosok itu ada gitu saat ini gitu ya. Dan itu juga tahun kemarin aku, karena beberapa tahun sebelumnya kan aku mutusin buat gak komunikasi sama bapak gitu kan. Tahun kemarin ya mungkin aku dapat ini kali ya, dapat hidayah dari Tuhan gitu. Jadi kayak aku lagi yang nemuin dia. Oh, inisiatif selalu Jihan. Aku lagi yang nemuin dia karena mungkin ambisi aku yang pengen seorang ayah gitu ya, kayak di saat aku pergi, di saat aku menjauh, bukannya ngejar malah diemin gitu. Jadi kayak ya aku mau gak mau, aku maunya ayah, ya aku harus cari sosok ayah itu gitu kan. Jadi Zidan yang terus nurunin ego ya. Betul. Tahun kemarin aku datengin rumahnya, aku ceritain, aku lega gitu ya. Aku bilang ini ya ke dia, aku tuh pengen dianggap, aku tuh pengen diberikan kasih sayang layaknya seorang ayah sama anaknya gitu. Sekarang aku pengen dapetin kasih sayang seorang ayah dari siapa? Kalau bukan dari ayahku sendiri gitu. Sebaik-baiknya, kadang ada yang bilang sebaik-baiknya ayah tiri nggak akan sebaik ayah kandung gitu. Sejahat-jahatnya ayah kandung nggak akan sejahatnya ayah tiri, kayak gitu kan. Jadi waktu itu aku datangi dan bersyukur keputusan aku tepat. Hari itu aku dapetin pelukan pertama aku dari ayahku, pelukan yang aku harapin bertahun-tahun dari dulu, pelukan yang mungkin gak akan pernah aku lupain meskipun itu sekali seumur hidup dalam hidup aku. Gimana pun aku tetap sayang sama dia kan. Aku gak bisa benci meskipun kecewa aku begitu besar gitu. Kayaknya setelah terkamu gitu rasanya lega banget. Lega sampai aku cerita sama nenek aku gitu. Aku cerita semua yang sama nenek aku sampai aku bahagianya gitu. Setelah aku nggak ada teman cerita lagi selain nenek aku gitu kan. Jidan, ini nggak apa-apa ya, kita coba switch. Ada satu pertanyaan tiba-tiba muncul nih. Kalau gitu, tadi bapak sama bapak udah sempat ketemu ya, dan akhirnya ada sesuatu yang akhirnya ekspektasinya Jidan ya dapat nih, tercapai juga. Pelukan pertama gitu ya. Nah kalau ibu gimana? Ibu sendiri udah sebelumnya udah dekat akhirnya atau seperti apa posisinya? Kalau ibu kebetulan dari aku 2 tahun tinggal juga nggak jauh dari tempat aku sebenarnya aku tinggal, tapi mungkin ibaratnya kayak dikekang ya sama ayah tiri aku gitu. Jadi kayak dibatasin kayak gitu, dan aku juga bingung nyikapinya kayak gimana gitu. Kadang ibu aku harus nurut sama suaminya, tapi di sisi lain aku juga tanggung jawabnya gitu. Posisi yang sulit ya. Tapi yang nggak nyangka itu adalah posisi Jidan ini saat ini dia bisa survive sendiri gitu ya. Itu sih yang patut diacungi juga. Iya. Terus udah gitu posisi anak dengan situasi yang complicated tadi, yang nggak dapat perhatian, kasih sayang, dan justru dia yang mau mulai dahuluan gitu, inisiatif dulu gitu untuk pendekatan. Ini luar biasa. Kan kita nggak tahu nih misalnya banyak teman-teman di luar sana gitu ya yang posisinya mungkin serupa gitu, tapi
mungkin apakah sesurvive si Zidane dan mau ada inisiatif atau usaha dulu untuk pendekatan ke orang tua, itu orang macam gitu ya masalahnya. Dan ini jadi pembelajaran sih buat para orang tua di sana terutama sih, khususnya bagaimana ya posisi anak tuh ketika dihadapkan pada situasi kayak gini gitu. Tentunya sih dinamakan tanggung jawab ya. Bahwa ketika ya anak lahir itu adalah merupakan amanah gitu ya, bukan artinya lantas dibiarkan gitu aja. Dan yang menarik gitu ya, mau saya sampaikan di sini setelah mendengar pernyataan Zidane gitu ya, bahwa memang sebenarnya luka psikologis itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan cara yang sederhana banget. Betul. Ya. Kita nggak tahu, kita bisa efeknya tuh bisa luar biasa ya, efeknya tuh luar biasa banget gimana menyakiti jiwa seseorang, tapi bisa disembuhkan dengan langkah yang sederhana banget sebenarnya. Ya, berupa pelukan, berupa kata maaf gitu, itu suatu hal yang sederhana banget ya sih gitu. Siapapun sebenarnya bisa, asal benar-benar dari hati gitu ya, itu benar-benar bisa kayak seolah-olah kesalahan yang lalu-lalu tuh kayak langsung lenyap, benar nggak sih? Seolah tuh mau gitu aja gitu, jadi artinya tuh sembuh langsung gitu pada saat itu juga, padahal lukanya itu bertahun-tahun gitu ya, tapi hanya dengan pelukan itu bisa menghapus luka itu gitu. Luar biasa banget sih. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu, betul. Jadi penyakit psikologis itu sebenarnya kalau kita telusuri sebenarnya dari kesederhanaan, dan sebenarnya bisa disembuhkan dengan hal sederhana juga. Asal kita mau ya, betul. Mau benar-benar menyadari bahwa kita salah dan kita mau memperbaiki ya dengan langkah itu sih, luar biasa gitu dampaknya. Yang kadang memang masalah ya, dan yang repot itu yang mungkin sering dialami kasus-kasus seperti itu, disembuhkan dengan hal yang sederhana, yaitu pelukan. Tapi kadang-kadang gengsi lah yang membuat, ada gengsi itu yang membuat sebenarnya hal yang ego ya. Yang menjadi tembok itu hal-hal seperti itu gitu ya. Makanya kenapa kan banyak orang yang harus menghabiskan banyak uang untuk rehabilitasi, untuk sembuh gitu ya, untuk terapi gitu ya, melakukan banyak upaya untuk sembuh. Tapi sebetulnya kalau kita bisa sedikit membuka mata hati kita tuh, artinya sebenarnya jangan-jangan ini bisa disembuhkan dengan langkah yang sederhana gitu. Terus lagi saling membuka hati sih gitu. Luar biasa, makasih banyak udah sharing gitu ya. Ini insight banget sih buat kita semua gitu ya, bahwa kita jadi tahu nih perspektif gitu ya seorang anak gitu, bahwa oh jangan-jangan ternyata kalau di sana tuh nggak semua di masa perayaan itu mereka bahagia. Pasti ada jiwa-jiwa yang mungkin nggak dapetin kebahagiaan di momen yang paling bahagia buat semua orang gitu. Jadi kita bisa berempati gitu ya. Terus kayak ya semacam hari ibu, hari ayah gitu, mungkin mereka yang nggak dapetin sosok itu nggak akan ngerasa something gitu dengan hari itu gitu kan. Jadi kita jadi belajar semoga juga untuk Zidane setelah tadi dapat pelukan dari ayah gitu ya, benar-benar semoga juga untuk ibu juga mungkin kita tahu bahwa mungkin dia di posisi yang serba salah aja gitu ya, mungkin dia juga ingin memberikan apa yang Zidane mau gitu ya, Zidane butuhkan gitu, cuman masih dalam kondisi yang serba salah mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa melepaskan masalah-masalah atau ganjelan-ganjelan yang ada di hati Zidane. Amin. Tapi sekarang ini Zidane ini sama kedua orang tua ya, ayah dan ibu udah mulai lah ya. Aku udah mulai membaik, dan itu sih yang aku harapin. Terus lain kayak sebenarnya yang nguatin aku tuh bukan diri aku, tapi nenek aku kan. Aku yang nguatin aku sampai detik ini gitu, sampai aku kuat, sampai aku berani buat ngambil keputusan apapun itu, nenek. Artinya kita nggak pernah benar-benar bisa ngadepin sesuatu sendiri ya. Betul. Kita tetap butuh, dan syukurnya di sini kamu masih ngasih betul nenek gitu loh yang ada di sampingnya Zidane. Nenek sekarang posisinya sehat ini? Alhamdulillah, nenek sehat. Jadi
alhamdulillah nenek ini dari yang asuh dari kecil banget ya, bahkan sampai sekarang itu posisi nenek ini alhamdulillah diberi kesehatan gitu. Mudah-mudahan aja saya terus ya, jangan sampai dengan sakit gitu, karena aku nggak mau aja gitu. Iya, pasti kita apa ya, rasanya tuh ingin memberikan bakti terbaik yang pasti. Di saat orang lain nggak ada atau bahkan orang tua kita nggak ada, di situ ada nenek gitu. Nah ya, terus kemudian nih kira-kira kalau dari Jida sendiri ya, ini ada pesan nggak sih buat para orang tua di luar sana? Gitu ya misalnya ya. Kita juga pengen tahu nih perspektifnya Jidan atau pemikiran Jidan ini buat para orang tua di sana. Jidan tuh udah melewati banyak proses dan fase tadi ya. Nah, terus pesan buat para orang tua itu seperti apa? Aku pribadi sih nggak banyak ya pesan buat orang tua di luar sana yang mungkin mengalami perceraian. Pokoknya buat orang tua di luar sana, jadilah orang tua yang baik, jadi orang tua yang terbaik buat anaknya. Itu aja sih. Yang terbaik buat anaknya. Kalau poinnya memang bukan perceraian yang jadi masalah ya, tapi ketika tidak ada komunikasi di situ, tidak ada bonding lagi setelah perceraian, itu yang mungkin menjadi bekas yang justru jadi penyakit kemudian hari. Tapi di luar itu yang Mbak Sarah ya, moga aja nih dari kasus-kasus seperti yang udah dialami si Jidan ini, itu jadi pembelajaran banyak sih buat para orang tua atau anak-anak di luar sana yang mengalami posisi yang serupa seperti Jidan gitu. Itu tetap semangat gitu ya, tetap pantang menyerah dengan cita-cita, dengan keinginan dalam kehidupan gitu ya. Dan moga aja ya mungkin dari kitanya mungkin coba berinisiatif untuk melakukan pendekatan ke orang tua. Ini alhamdulillah sih Jidan sih orangnya tuh tough banget ya. Tidak mudah sih gitu, pasti kebanyakan mereka marah. Betul. Perasaannya pasti. Ya, itu. Kenapa saya ditinggalkan? Pasti ada ngerasa itu juga. Betul. Sampai aku mikirkan dulu apa perceraian ini gara-gara aku lahir ke dunia ini gitu kan. Jadi kayak sendiri, ya? betul. Jadi kayak sebenarnya kalau aku mikir sekarang aku nggak punya salah apa gitu. Iya dong. Tapi pas dulu karena aku mungkin belum bisa berdamai sama diri aku sendiri, aku merasa kayak ya bertabrakan semua itu di diri aku gitu. Ya kita nggak tahu ya luka itu ya benar-benar sedalam apa itu kita nggak pernah bisa bayangin gitu ya. Jadi memang perasaannya itu campur aduk dan pasti nggak mudah, dan semua emosi itu perlu kita terima. Betul. Kita hold, kita peluk gitu ya. Jadi sebelum kita bisa menghadapi gitu ya, apa nih nextnya gitu. Sebelum Zidan tadi untuk menghubungi orang tua, kita tidak ngalamin dulu proses tadi ya, proses berdamai dulu ya. Mungkin itu butuh waktu lama ya. Betul. Aku butuh waktu bertahun-tahun bisa dibilang. Betul. Jadi memang pasti lah gitu ya, pasti gitu. Apalagi dan itu setiap proses itu gitu ya, bukan Tuhan gak sayang gitu ya, tapi karena memang punya maksud lain. Betul. Gitu ya, maksud lain buat anak-anak itu biasanya kuat gitu ya, tough dengan kehidupan gitu ya. Jadi ya semoga kita bisa banyak belajar lah dari hal ini buat supaya kita bisa lebih aware. Iya. Banyak bersyukur juga mungkin buat kakak-kakak yang hidupannya mungkin lebih baik daripada aku gitu kan. Ya memang sebenarnya namanya setiap orang pasti punya ininya sendiri, story-nya sendiri, punya struggling yang masing-masing gitu ya. Dan yang menarik di sini artinya memang kita jadi kita bisa melihat gitu bahwa oh ada sisi yang mungkin orang lain punya kita nggak punya, ada sisi lain kita punya nih orang lain nggak punya itu gitu kita punya gitu. Jadi masih bisa saling ini ya, artinya bisa memanajemen diri kita gitu supaya nggak terlalu sombong juga gitu ya, sehingga tidak bisa berempati nih gitu, kok dia kayak gitu sih misalnya, kok dia aneh sih gitu kan misalnya atau apa. Jadi kita juga harus tahu jadi dia punya story gitu ya, itu yang empati sih di pelajaran ini ya. Jadi empati supaya kita bisa tahu bahwa setiap orang itu punya lukanya masing-masing. Betul. Jadi poinnya tuh hari itu banyak ya poinnya tadi. Sampai bingung kita menyimpulkan seperti apa. Tapi poin-poin penting tadi yang sudah selalu disampaikan, Mas Jidan sudah sampaikan buat teman-teman dan orang tua di luar sana, yaitu soal empati, yaitu soal butuhnya perhatian dan posisi orang tua sebisa mungkin memberikan yang terbaik buat anaknya, seperti tadi pesan Mas Jidan gitu.
Tapi dari kasus ini mudah-mudahan teman-teman di luar sana pun juga menyikapinya dengan bijaksana. Gitu. Kita tidak ada, kayaknya untuk saat ini, kayaknya Jidan setuju juga, tidak ada perlu disalahkan. Jadi orang luar sana nggak serta-merta setelah mendengar ini kan tiba-tiba judging gitu ya, menghakimi satu atau lain pihak gitu. Kayaknya ini kita anggaplah ini sebuah pembelajaran dan kita menyikapinya secara bijaksana. Karena banyak kasus loh seperti ini, bener nggak? Mungkin nggak cuma satu jidan, tapi ada banyak jidan-jidan di luar sana. Jadi itu sih, kita perlu menyikapinya secara bijaksana. Kita nggak tahu perspektif orang tua nih awalnya mengalami kasus perpisahan itu karena apa sehingga tidak bisa terurus atau anak. Ini kan kita dari perspektif jidan ya. Iya. Betul. Jadi kita harus. Bisa jadi juga di sana ada jidan yang masih kecil. Betul. Terus orang tuanya lihat ini jadi saya harus segera nemuin anak saya. Iya. Jadi, Semoga aja bisa ya. jidan Amin. ini Semoga bisa amin. jadi justru malah Amin. apa ya, yang mencegah orang lain mengalami hal yang jidan alami. Betul. Saya sih berharapnya nggak ada jidan-jidan lagi di luar sana. Meskipun perceraian terjadi, mudah-mudahan orang tuanya tetap ngasih perhatian, kebutuhannya gitu. Ya mungkin itu aja kayaknya Mbak Sela. Iya, mungkin itu cukup banget. Makasih banyak. Terima kasih Mas Jidan. Di sini mudah-mudahan ya tadi ya pasti banyak manfaat yang bisa diambil. Amin. Mungkin itu aja kita akhiri cuap-cuap hari ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga jadi pembelajaran untuk teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.